Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How is life today? I hope all of you happy and healthy. Okay, students. First of all, let's say basmalah first before we start. Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss about the transportations. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang transportation atau transportasi. Apa itu? Mari kita simak. Modes of transportations are divided into three. The first, land transportation, second, water transportation, and the third, air transportation. Moda transportasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada transportasi di darat, yang kedua ada transportasi di air, dan yang ketiga ada transportasi di udara. Berikut Ustada akan putarkan sebuah video yang bisa kalian simak.
Okay, thank you. Next, the characteristic of each transportation. Berikut ini adalah ciri-ciri ya, ciri-ciri dari masing-masing moda transportasi. The first, land transportation. Yang pertama adalah transportasi darat. Take place on land, commonly preferred for smaller distances, using diesel, gasoline, electricity, or natural gas, generally using wheels, commonly preferred form of public transportation. Ciri-cirinya yang pertama sudah pasti karena di darat, berarti bertempat di darat. Kemudian yang kedua, lebih dipilih untuk jarak-jarak yang dekat ya, bukan jarak-jarak yang sangat jauh. Yang ketiga, itu biasanya menggunakan diesel, kemudian bahan bakar BBM atau bensin ya, atau juga ada yang pakai listrik dan gas alam. Kemudian yang keempat itu biasanya pada umumnya itu menggunakan roda. Jadi untuk yang di darat, transportasi darat itu sebagian besar itu menggunakan roda atau umumnya itu menggunakan roda. Kemudian yang kelima itu dipilih sebagai transportasi publik ya, alat transportasi publik. Next, after land transportations, we are going to water transportation. Kita langsung menuju ke transportasi yang berada di air. The first, take place on water, river, or oceans. Commonly preferred for long distances. Slow, can carry huge loads. Commonly is cheaper than land or air transportation. Jadi ciri-cirinya, namanya transportasi air pasti berada di air, sungai, ataupun di samudra. Biasanya itu dipilih untuk perjalanan yang sangat jauh. Kemudian lebih lambat daripada transportasi di darat. Bisa membawa beban yang banyak, barang banyak ya, mobil, truk itu bisa masuk ke kapal ya contohnya. Kemudian biasanya itu lebih murah daripada transportasi di darat maupun udara. The third is air transportations. The characteristics of air transportations are take place on air, commonly preferred for long distances, the fastest than all kinds of transportations, the cost is the most expensive than all, and usually dominate for long distance passenger. Jadi ciri-cirinya yang pertama itu yang namanya transportasi udara, berarti udara. Kemudian yang kedua biasanya lebih dipilih untuk perjalanan jauh. Misalnya kita mau keluar negeri atau keluar kota ya yang jauh letaknya. Kemudian yang ketiga itu lebih cepat daripada seluruh transportasi baik darat maupun laut. Kalau kita mau ke Semarang atau mau ke Jakarta kan tidak butuh waktu seharian penuh, tidak kan? Hanya butuh waktu beberapa jam saja sudah sampai. Kemudian yang keempat, harganya itu paling mahal di antara yang lain. Sudah tentu ya. Kemudian yang kelima, biasanya didominasi untuk penumpang yang perjalanannya jauh, misalkan mau keluar negeri, mau keluar kota ya, itu bisa menggunakan air transportation. Nah, yang terakhir, ini tugas untuk hari ini. The first, give the example each mode of transportation. Jadi kalian Ustadzah minta untuk mengerjakan di buku tugasnya ya, atau buku tulisnya bahasa Inggris. Nah, bikin seperti ini bentuknya. Sudah Ustadzah beri contohnya, kalian bikin tabel. Di situ ada nomor land transportation, water transportation, dan air transportation. Kalian diminta untuk menuliskan contohnya masing-masing. Jadi land transportation tadi apa saja? Ada 5. Water transportation-nya sebutkan apa saja kendaraannya. Kemudian air transportation apa saja sebutkan. Itu ditulis ya. Dan nantinya tugas kalian yang di buku tulis itu wajib difoto dan dikumpulkan kepada Ustadzah Febri. Kemudian tugas keduanya adalah mengerjakan Joyful English di buku Joyful English task 7 page 5. Jadi tugas 7 halaman 5
Di sana kalian langsung kerjakan di bukunya saja, kemudian kalian foto. Jadi ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama, kalian membuat tabel seperti ini persis di buku tulis kalian. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan Joyful English halaman 5, taks 7. Kalian kerjakan di buku Joyfulnya. Kemudian kedua tugas ini difoto dan dikirimkan kepada ustazah. Okay, students, thanks for your participation today. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.